Firman adalah seorang penjual salak. Dia juga memiliki buah salak, namun buah salaknya belum ada yang bisa dipanen beberapa hari terakhir. Hal itu membuat Firman tidak bisa berjualan. Belum ada juga yang matang dari pagi sampai sekarang. Satu pun aja belum kelihatan ada yang bisa dipanen. Daunnya sih bagus-bagus, batangnya juga sehat. Tapi kenapa ya salaknya belum juga tua? Apa karena hujan kemarin ya? Atau tanahnya kurang pupuk? Ya Allah, semoga minggu depan udah ada yang bisa dipanen. Kalau terus begini, dagangan di pasar makin sepi deh. Hana juga pasti nunggu hasil dari kebun ini. Aku itu nggak bisa mengecewakan dia terus-terusan. Tapi ya sudahlah, hari ini belum rezeki, besok masih ada waktu. Mungkin tanaman-tanaman ini butuh aku lebih sabar. Karena tidak menemukan buah yang siap dipanen, Firman memilih untuk pulang. Bapak, kok pulangnya cepet amat? Itu kerannya masih kosong, nggak ada salak yang bisa dibawa pulang sama sekali. Iya Bu, belum ada satupun yang mateng. Udah keliling dari ujung ke ujung, tapi ya belum ada yang bisa dipanen. Masih mentah semua, mungkin masih butuh beberapa hari lagi. Ya, padahal aku tuh tadi pengen minta uang buat beli sayur sama rokok. Lah ini kamu pulang tangan kosong. Rokok lagi Bu, aku itu udah bilang berapa kali kamu itu perempuan, harusnya bisa jaga kesehatan, bukannya malah nambah-nambah penyakit. Aku itu nggak suka lihat kamu itu merokok, apalagi depan orang-orang, nggak enak dilihat Bu. Loh, ini urusan aku, bukan urusan kamu. Kamu itu laki-laki harusnya ngerti kebutuhan istri. Aku cuma minta uang buat beli sayur sama sebatang 2 batang rokok doang, masa nggak boleh? Sayurnya iya, aku ngerti, tapi kalau rokok itu loh. Bu, masa kamu itu nggak bisa berhenti? Aku kasihan lihat kamu, paru-paru bisa rusak, belum lagi tetangga juga pada ngomongin. Udah, aku nggak peduli omongan orang. Aku ini hidup bukan buat nyenengin mulut tetangga. Kalau kamu ada uang kasih aja, jangan ceramah. Aku udah pusing dari pagi di rumah terus, nggak ke pasar, nggak ngapa-ngapain. Paling nggak bisa ngerokok buat nyenengin diri. Ya udah, ini ada sisa 15.000 buat beli sayur sama ya kalau kamu tetap maksa rokok. Tapi tolong ya Bu, kamu pikirkan juga kesehatan kamu sendiri. Aku tuh khawatir. Makasih, tapi omongan kamu tetap nyebelin. Sok-sokan khawatir, tapi kamu juga nggak pernah ngerti rasanya jadi perempuan di rumah terus tiap hari. Nunggu hasil panen yang nggak jelas kapan siapnya. Aku tuh juga capek. Aku ngerti Bu, aku tuh ngerti banget. Tapi bukan berarti kamu itu harus melampiaskan semua dengan rokok. Aku itu pengen kita itu sehat, bisa dagang bareng di pasar, bisa sama-sama bangun usaha ini. Aku tuh nggak pernah niat menyakiti kamu loh. Udah cukup Firman, aku males dengerin kamu ceramah terus. Mending aku keluar cari angin daripada dengerin omongan yang cuma bisa nyalain aku terus. Hana membuka pintu dan keluar rumah, dan karena Firman tidak berjualan karena tidak ada buah salaknya. Akhirnya dia main ke tempat temannya Sahid, seorang penjual pepaya. Lah Firman, tumben banget kamu itu kemari siang bolong begini. Biasanya jam segini kamu itu lagi sibuk jualan, bukan keluyuran kayak gini. Iya Hit, kebun salakku itu lagi nggak ada yang bisa dipanen. Pohonnya bagus tapi buahnya masih pada mentah. Ya udah deh, aku cuma keliling aja daripada diem di rumah nggak ada ngapa-ngapain. Wah sayang banget ya, padahal salak kamu itu lo enak, manis banget loh. Aku aja kadang nyesel nggak sempat beli pas masih ada. Tapi ya gitu, kalau kerjaannya mengandalkan musim panen, kadang kita itu cuma bisa nunggu. Ya makanya aku tuh bingung, aku tuh nggak bisa kerja yang lain selain ngurus kebun sama jualan salak. Itu yang aku tuh paham, mau cari kerja lain rasanya itu udah bukan jalanku lagi. Ya emang udah passion kamunya di situ, tapi kamu itu jangan diem aja dong. Siapa tahu bisa jualan lain sementara nunggu salaknya panen. Kayak aku nih, pepaya juga nunggu mateng, tapi aku tuh simpan dulu di rumah, panennya sambil dipilih yang udah siap. Aku tuh sempat kepikiran jualan yang lain, tapi ya nggak ada modal lagi. Uang yang ada juga sisa buat beli pupuk kemarin. Jadi sekarang aku itu cuma bisa nunggu. Hana juga udah mulai mengeluh di rumah. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu namanya Bu Marni. Cik, Pak Sahid. Wah, pepayanya manis-manis ya kelihatannya. Saya ambil 2 kilo ya buat anak-anak di rumah. Siap Bu. Nih saya pilihkan yang matang banget ya, biar manis. Itu bukannya Mas Firman ya? Lah, saya kira saya salah lihat Mas. Kamu kenapa nggak jualan salak lagi? Saya kemarin cari kelapa kamu kok sepi. Udah berhenti jualan ya Mas? Oh Bu Marni, belum berhenti kok. Cuma memang sekarang lagi nggak ada stok salaknya di kebun. Di kebun belum ada yang mateng, jadi ya nggak bisa bawa ke pasar dulu. Waduh, padahal saya tuh kemarin niat beli 5 kilo buat saudara-saudara saya dari kota. Mereka tuh doyan banget sama salak kamu. Manis, seger, nggak kayak yang lain.
Maaf ya Bu, saya itu juga sedih rasanya, tapi memang belum waktunya panen. Saya juga berharap minggu depan udah mulai bisa bawa lagi ke sini. Iya, nggak apa-apa deh. Ya, mudah-mudahan cepat panen ya Mas Firman. Kalau udah panen, kabarin saya ya. Saya pasti borong lagi. Nih Bu Marni, pepayanya 2 kilo saya bungkusin ya. Iya Mas, makasih ya. Ini uangnya pas. Saya duluan ya Mas Firman. Semangat terus ya. Jangan putus asa. Saya tunggu salahnya di pasar. Makasih Bu Marni, doakan aja panennya cepet ya. Setelah ibu itu pulang, Firman menjadi semakin murung. Kamu jangan gitu dong Man, wajah kamu itu kok makin suram aja. Tenang aja, nanti juga ada waktunya panen. Aku tuh iri sama kamu Hit, setiap hari kamu itu bisa jualan, selalu ada barang dagangan, kita sama-sama jualan buah. Tapi kenapa kamu itu bisa rutin terus? Emangnya pepaya nggak cepet busuk ya? Ya semua buah yang sama aja sih, tapi ya gitu deh, aku punya cara sendiri untuk menjaga supaya tetap bisa dagang. Nah itu maksudku, cara itu. Kamu itu pasti punya trik kan? Jangan pelit-pelit lah, kasih tahu aku. Masa teman sendiri nggak mau dikasih bocoran? Aku tuh lagi bener-bener butuh masukan Hit. Bukan pelit Man, cuma ya ini ada trik pribadi, nggak cuma orang bisa langsung paham. Lagian kalau aku itu kasih tahu di sini bisa kedengeran orang dong. Hit, aku itu ini teman dari kecil loh. Kita itu sudah sama-sama jualan di pasar bertahun-tahun. Kalau aku itu sampai harus minta kayak begini, berarti aku itu lagi kepepet banget. Ayo dong Hit, bantu aku. Ya udah deh, tapi syaratnya satu. Kamu itu harus datang ke rumahku nanti sore ya. Setelah aku tutup lapak di sana, baru aku jelaskan semuanya. Gak bisa di sini. Sip, setuju. Nanti aku tunggu kamu selesai jualan, habis itu kita ke rumahmu bareng ya. Aku penasaran banget sama trikmu itu. Setelah itu malam harinya mereka berdua pergi ke rumah Syahid. Nih Man, teh hangat dulu sambil nunggu maghrib, kita ngobrol santai dikit ya. Tapi sebelum aku tunjukkan triknya, aku minta kamu janji dulu. Janji apa dulu Hit? Kalau cuma soal rahasia dagang, tenang aja, aku itu orangnya bisa dipercaya kok. Bukan cuma bisa dipercaya Man, aku itu minta kamu itu janji apapun yang kamu lihat nanti, kamu itu nggak akan cerita ke siapapun, bahkan ke istrimu sendiri. Dan meskipun kamu itu nggak mau ikut caraku, tetap harus kamu rahasiakan. Setuju? Ya setuju, aku sumpah deh, aku itu beneran cuma mau belajar aja. Aku itu nggak mau bakal ngomong ke siapa-siapa. Ayo dong Hit, bikin aku itu makin penasaran aja. Oke, ikut aku ke belakang, aku tunjukkan tempatnya. Mereka kemudian pergi menuju gudang buah Syahid. Di sana sudah ada istri Syahid, Bu Lela. Ya Allah, ini bau apa Hit? Mataku perih, ini kenapa kayak begini tempatnya? Ini rahasia dapurku Man, inilah trik yang aku pakai selama ini. Semua pepaya yang aku panen pagi langsung aku karbit siang harinya. Dalam 24 jam pepaya mentah tadi matang sempurna. Kamu ngeracik pepaya, kamu itu pakai karbit. Waduh Hit, bukannya itu bahaya ya? Ya kalau terlalu banyak sih kita berbahaya, tapi aku itu udah tahu takarannya. Buahku itu aman kok, lagian di pasar nggak ada yang tanya buah ini matang alami atau enggak. Yang penting manis dan bagus bentuknya. Tapi ini kan bohongin pembeli Hit. Aku tuh bener-bener nggak nyangka kamu itu kelihatannya jujur, ternyata. Man, kamu udah janji kan, kamu lihat sendiri. Ini kerjaan aku dan istriku tiap hari. Dan kamu itu sendiri lihat hasilnya kan. Aku itu bisa jualan tiap hari tanpa takut stok kosong kayak kamu sekarang. Tapi caranya ini nggak bener Hit, nggak sesuai sama hati nuraniku. Aku tuh nggak tega bohongin orang-orang begitu. Man, hidup ini nggak bisa cuma nurutin hati terus. Kadang kita itu harus realistis. Lihat kamu sekarang murung tiap hari, pusing mikirin uang. Kalau kamu itu terus nunggu panen alami, bisa-bisa kamu itu kalah saing sama pedagang lain. Tapi Hit, aku itu nggak yakin aku itu bisa tidur nyenyak kalau aku itu ikut cara ini. Ambil ini. Kamu itu nggak usah jawab sekarang, simpan aja dulu. Kamu udah lihat semua prosesnya dari awal sampai akhir. Kalau suatu hari nanti kamu itu berubah pikiran, kamu tinggal pakai ini ya. Tapi ingat ya, jangan cerita ke siapapun. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ini? Udah, sekarang kamu itu pulang aja dulu ya. Pikirkan baik-baik, yang penting kamu itu udah tahu trikku. Soal mau ikut atau tidak itu urusan kamu kok. Firman yang berada di kebun salaknya dengan bimbang. Masih ada yang mentah semua, belum satu pun yang mateng. Aku tuh bener-bener bingung sekarang. Di satu sisi aku pengen tetap jujur, tapi tiap hari Hana terus nanya soal uang. Minta beli sayur, beli rokok, bayar utang. Aduh, aku juga butuh modal buat pertahanan kebun ini. Apa aku harus melakukan kayak Syahid ya? Salak mentah ini bisa aja aku pakai cara dia. Karbitin terus dijual di pasar. Tapi apa aku tuh sanggup bohongin para pembeli?
Maaf ya, aku janji ini cuma sekali ini. Aku lakukan ini demi bertahan, demi Hana, demi dapur tetap ngebul. Aku janji kalau udah bisa bangkit aku tuh bakal berhenti deh. Firman mulai memanen lebih banyak salak mentah, mengisi keranjang satu demi satu, kemudian membawanya pulang. Bapak, itu kamu bawa salak, tapi kok masih kelihatan mentah semua? Kamu panen sekarang? Ini cuma mau dicek aja Bu, siapa tahu bisa dimanfaatkan, belum tentu langsung dijual juga kok. Kamu aneh deh, biasanya kamu cerewet banget soal kualitas. Sekarang malah panen salak yang jelas-jelas belum waktunya. Udahlah Bu, ini uang buat beli rokok sama sayur. Sekalian kamu itu keluar aja dulu ya, cari angin. Aku mau beresin ini sebentar. Oh ya udah kalau gitu, yang penting rokokku aman. Mau kamu apain itu salak bukan urusanku. Aku ke warung dulu, siapa tahu sekalian bisa nongkrong sebentar. Ya, hati-hati di jalan, jangan lupa beli sayurannya juga ya. Tenang aja Pak, yang penting rokok dapat, urusan dapur mah bisa nyusul. Firman kemudian masuk ke dalam gudang buahnya dan mulai mengkarbit buah salaknya tersebut. Oke, pertama susun buahnya jangan sampai saling tindih biar rata matangnya. Terus bungkus karbitnya kayak yang saya ajarin, cukup segenggam, taruh di tengah-tengah, terus tutup pakai terpal. Ia mengambil karbit dan menaruh perlahan, lalu menutup tumpukan salak. Aneh rasanya ngelakuin ini ya. Dulu aku tuh selalu bangga bisa jual salak matang alami yang manis tanpa rekayasa, tapi sekarang aku tuh malah ikut curang. Tapi ini bukan soal bangga atau enggak, ini soal bertahan. Aku itu gak punya pilihan lain buat sekarang. Aku cuma pengen Hana gak terus-terusan nuntut. Aku cuma pengen dapur aku itu tetap ngebul. Keesokan harinya, Firman melihat hasil karbitannya itu. Matang semua, warnanya bagus, teksturnya juga pas, gak ada yang curiga. Pasti kalau ini hasil karbitan waktu jualan. Firman kemudian mengemasi dan membawa semuanya ke pasar untuk dijual. Ayo Bu, salak segar baru panen, manis pulen, cocok buat cemilan keluarga di rumah. Harga bersahabat, rasa dijamin puas deh. 5 menit kemudian. Ini salaknya baru panen ya Mas Firman, wangi banget. Biasanya minggu lalu belum ada, sekarang kok banyak banget. Ya Bu, baru kemarin sore panennya, alhamdulillah langsung matang semua. Rezeki lancar jadi bisa jualan lagi. Saya ambil 2 kilo ya Mas, yang ini sama yang ujung sana. Anak saya suka sama salak kamu, katanya manis terus. Siap Bu, saya pilih yang terbaik ya, dijamin gak bakal nyesel deh. Saya lihat dari jauh langsung, ini pasti salaknya Mas Firman. Alhamdulillah udah jualan lagi ya. Sempet kangen belanja di sini. Makasih ya Bu. Kemarin kosong tapi sekarang insya Allah udah rutin lagi. Sambil melayani para pelanggan, Firman sempat melirik ke arah lapak Sahid yang terlihat kosong dan sepi. Loh, lapak Sahid kok tutup ya? Biasanya kan dia itu rame banget tiap hari. Sahid kenapa ya? Kok hari ini tuh nggak jualan? Biasanya nggak pernah absen. Wah, kamu belum denger ya Man? Tadi pagi ada yang ngomong katanya keluarganya masuk rumah sakit. Gak tahu kenapa, tapi katanya mendadak gitu. Ya Allah, semoga nggak kenapa-kenapa deh. Aku ikut sedih dengernya. Doain aja biar cepat sembuh. Iya, semoga aja bukan yang berat-berat. Kasihan juga istrinya tuh. Biasanya bantuin banget di lapak. Mungkin ini kebetulan aja atau mungkin juga peringatan. Tapi sekarang bukan waktunya mikir yang aneh-aneh. Aku harus jualan. Ayo Bu, salak manisnya tinggal sedikit. Yang mau nyetok buat keluarga di rumah. Buruan ya. Dan tak disangka, hanya dalam beberapa jam saja dagangan Firman sudah ludes habis dijual. Bu, kamu dari mana? Sini deh bentar, aku tuh bawa kabar gembira. Apa sih Pak? Tumben banget kelihatannya begitu. Dagangan kamu laris? Laris manis Bu, nih uangnya alhamdulillah hari ini dagangannya ludes. Ya nggak nyangka aja secepat ini laku semuanya. Masya Allah, banyak banget Pak. Ini baru suami idaman. Aku seneng banget bisa beli rokok 2 bungkus nih, sama gorengan 1 ember. Bu, ngomong-ngomong soal gudang, kamu masuk gudang tadi ya? Hehe, iya Pak, aku tadi bersih-bersih dikit nyari ember kosong, tapi aku malah nemu karbit di sudut situ. Jangan bilang kamu itu. Ya Bu, aku itu ngaku aja deh. Salak yang aku jual dari ini tuh hasil karbitan. Aku belajar dari Sahid. Aku tahu ini bukan hal yang baik, tapi aku lakukan ini karena terpaksa. Halah Pak, aku kira kamu mau drama minta pengampunan atau apa. Tenang aja, aku nggak masalah kok selama nggak ada yang keracunan dan selama kita dapat uang ya jalanin aja. Aku juga bukan orang suci yang bisa ngejudge. Serius Bu?
Kamu gak marah atau nolak gitu kan? Aku kira kamu itu bakal panjang lebar ngebahas moral segala macem. Ngapain? Hidup udah susah, kalau ada jalan dapat duit halal walaupun caranya sedikit manipulatif, ya udah. Lagian semua orang juga punya caranya masing-masing. Toh yang makan juga pada sehat-sehat aja kan? Wah, makasih ya Bu, aku itu seneng banget kamu itu bisa ngerti. Nih uang rokok buat kamu, sama tambahannya buat beli makan enak di warung Mbok Prati ya. Wah, beneran Pak. Asik, hari ini aku bener-bener bahagia. Aku mau beli sate, beli gorengan, beli kopi saset, sama rokok 2 bungkus. Iya ya, tapi jangan lupa sayur buat makan malam juga ya. Ntar kita makan enak bareng. Tenang aja masalah sayuran, aku bisa urus, tapi rokok tetap nomor 1. Kalau begitu waktunya panen lagi deh. Mumpung masih sore, aku harus siapin stok buat besok. Istrinya pergi ke warung sedangkan Firman ke kebun salak untuk memanen salak yang masih mentah. Sekarang aku tuh gak ragu lagi. Kalau memang ini cara satu-satunya buat dapur aku itu ngebul, ya aku itu jalanin. Yang penting aku tuh gak menyakiti orang lain. Salak mentah ini bisa jadi berkah kalau diolah dengan tepat. Malam harinya saat Firman sedang mengkarbit buahnya. Waduh, panas banget di sini. Asap karbitnya makin tebel, tapi nggak apa-apa. Yang penting besok semua buah mateng. Pasti laku keras lagi. Bu, tolong ambilin air minum dong. Haus banget ini. Dari tadi di dalam sini sumpah banget. 5 menit kemudian. Beberapa detik kemudian Hana muncul membawa gelas plastik berisi air putih. Tapi di tangannya yang lain ada rokok yang sedang menyala. Nih Pak airnya. Kamu itu ya, kalau kerja aja semangat, tapi minum mau gejala sendiri. Bu, rokok itu matikan, cepat keluar dari sini. Sekarang ada karbit di mana-mana. Loh, kenapa sih? Baru juga nyulut 1 isap. Lalu seketika boom, rumah Firman meledak dan Firman beserta istrinya tak selamat.